Hai Sobat Tabung Biru, kembali ke acara Bintang-Bintang seputar kesehatan. Kali ini perkenalkan saya Dr. Ella yang akan membantu acara ini. Perkenalkan narasumber kita yang ada di samping saya, yaitu Dr. Andreas Pramudito, spesialis urologi. Halo dokter, apa kabar? Baik dokter, terima kasih. Untuk acara hari ini temanya adalah mengenal penyakit batu ginjal. Apa sih dok sebenarnya batu ginjal itu? Ya, oke, terima kasih dokter Ella. Jadi batu ginjal itu merupakan suatu penyakit yang berupa adanya endapan di seorang kencing. Endapan itu menyerupai batu atau komponen kristal berbentuk batu yang terdapat di samping kencing. Sama juga ada apa aja? Ginjal, di bawah ginjal ada ureter, kemudian di ureter ada bumi dan uretra gitu. Jadi ada penyebabnya, misalnya komponen kristal menyatu menjadi satu, kemudian menjadi menyerupai sebuah batu, kemudian bisa mengakibatkan sakit seseorang atau menderita ada sumbatan atau infeksi pada saat. Terus penyebabnya bermacam-macam ya dok? Oh ya, sebenarnya multifaktorial, berbagai macam faktor. Apa sebetulnya yang pertama itu ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu faktor yang tidak bisa kita ubah. Macam misalnya karena usia 30 sampai 50 tahun itu adalah usia di mana orang sering terkena sakit. Tapi di era milenial ini usia makin muda semakin tinggi. Harus hati-hati itu salah satunya sekarang udah mulai berubah. Kemudian yang kedua yang faktor intrinsik ada faktor karena jenis kelamin. Jadi pada laki-laki sering terjadi lebih 3 kali lebih besar dibanding pada wanita. Kemudian karena keturunan, kita tidak bisa tidak bisa mengubah ya. Misalnya ayah, kakek kita bisa menyebabkan batu ginjal. Kemudian faktor NCC misalnya faktor yang di luar kita, misalnya kita tinggal di daerah iklim yang panas, suhu yang panas, sehingga menyebabkan dehidrasi, sehingga menyebabkan terjadinya kita jarang kencing ya karena kemudian faktor geografi juga tempat-tempat tertentu ini sering banyak nih banyak penderita batu ginjal itu. Kemudian faktor misalnya lifestyle, kita diet rendah, dia tinggi protein, tinggi oksal, misalnya pada kopi, teh, dan sebagainya. Oh begitu ya dok ya, berarti penyebabnya banyak sekali ya dok, lebih banyak keselanya pada pria dibandingkan wanita gitu. Sedangkan pengaruh dengan gaya hidupnya juga ya hari-hari gitu. Oh begitu ya sobat. Kurang olahraga juga. Orang kurang olahraga ya. Saya juga termasuk. Sering dulu juga. Oh ya. Jadi karena belum nggak beraktivitas, jadi proses untuk pengeluaran kalori juga semakin kurang. Ya, terus kalau kita semakin banyak aktivitas olahraga, kita makan banyak minum, itu juga bisa membantu kita semakin banyak. Berarti aktivitasnya banyak, kita banyak minum, berarti yang keluar virusnya juga banyak ya. Gitu. Terus setelah kita tahu penyebabnya nih sobat, kita pasti harus tahu dong gejala-gejalanya apa aja yang harus kita waspadai. Memang kalau gejala itu kita bisa melihat dari posisi batu ya. Bila posisi batu itu kan tadi saya jelaskan anatomi saluran kencing itu ada ginjal, kemudian ada ureter, ada saluran kencing bagian bawah ureter, bawah ginjal, kemudian ada bumi dan ada ureter. Nah, bila batunya terletak di ginjal, biasanya akan mengalami nyeri pinggang. Nyeri pinggang yang tidak bertambah atau tidak berkurang dengan perubahan posisi. Nyeri pinggang yang tidak jelas di mana. Meskipun dipijat atau apa tetap nyeri. Nyerinya di satu posisi ya. Kemudian dia bisa menjalar ke depan. Ya. Kemudian bila batunya turun sedikit ke bawah ke ureter
atau ke arah kandung ini ada bisa menjalar dari pinggang ke arah kelamin, misalnya ke arah perut bagian bawah atau ke arah buah zakar, atau kalau di wanita bisa ke arah vagina. Kemudian bila batunya ada di saluran kencing atau di kandung ini, ya akan ada pipis kita akan nyeri, kemudian pipis akan berdarah, kemudian akan ada anyang-anyangan bahkan sampai ke demam. Kemudian bila batu itu turun ke uretra atau saluran lebih bawah lagi, itu bisa akan menyebabkan kita tidak bisa mengalami kencing atau retensi urin. Jadi sehingga urin kita tidak bisa keluar, sehingga perut kita akan besar karena urin tidak bisa keluar. Ya, Iya. iya. Itu ya teman-teman. Terus nih dok, ada pertanyaan nih dok, apakah penyakit batu ginjal bisa sembuh atau tidak? Oke, jadi ini batu ginjal itu dia terbentuk karena plak, namanya istilahnya rangga lepak. Lepak itu dalam ginjal itu terbentuk dalam saluran-saluran yang ada di titik-titiknya, itu yang kita tidak bisa obat. Dari pasien saja kita berharap pasiennya minum banyak supaya tidak terjadi batu ginjal. Jadi ketika sudah terbentuk batu ginjal jangan dampak. Jadi depannya ya pasien yang sudah pernah batu ginjal harusnya mengubah ini. Berarti penyakit batu ginjal bisa kembali lagi dok? Iya. Hati-hati ya, sahabat-sahabat. Terus ada lagi nih dok pertanyaan, cara pencegahannya. Iya. Jadi cara pencegahannya seperti tadi ya, gimana sih plak-plak itu supaya tidak mereka menjadi berkumpul di batu lagi kan? Pertama adalah kita harus buat hidrasi. Hidrasi itu apa sih? Minum air putih, karena minum air putih yang bukan dari tanah ya. Minum air putih adalah minum air putih yang kemasan tentunya yang bagus ya. Kemasan ini sudah diproses dengan lupa sehingga mineral-mineral ini sudah yang stabil untuk kondisi tubuh. Ya. Paling tidak dengan minum air putih sebanyak 2 sampai 3 liter per hari. Kemudian kita harus kurangi makan yang tinggi gluten, karena gluten akan menyebabkan tinggi purin. Purin itu menyebabkan batu tersebut. Kemudian kita harus kurangi makan yang tinggi oksal positif, misalnya teh, kopi dan juga ya. Kurangi supaya nanti dia oksal itulah yang akan bergabung dengan kalsium sehingga menyebabkan. Kemudian kita harus banyak olahraga itu supaya tidak terjadi. Kemudian, nah ini yang paling sering terjadi. Misalnya nih terlalu sering menahan air kencing ya, menahan kencing kan, jangan itu ya, karena nanti akan menyebabkan infeksi. Sehingga infeksi itu akan menyebabkan batu lagi. Itu baik kok. Kayak lingkaran aja tadi, karena infeksi jadi batu karena itu lebih infeksi. Ya, jadi kayak hidup kita Harus diatur ya. Seru sekali ya bicaraan kita hari ini ya dok ya. Untuk mengenal batu ginjal dari penyebabnya, dari gejalanya, cara perawatannya, dan cara pencegahannya, gitu ya. Tadi kita sudah berbicara dengan batu ginjal. Jika misalnya sobat semua ada gejala yang menyerupai dengan apa yang kita bicarakan tadi, bisa langsung datang ke Polinya Dr. Andreas atau mungkin ke IGD kita. Nanti kita sampaikan untuk ke Dr. Andreas juga, gitu ya. Terus jangan takut. Batu ginjal bisa sembuh kok gitu. Jadi kalau misalnya kelamaan ya dok ya, jadi juga lama prosesnya ya dok ya gitu. Kalau ada gejala lebih baik cepat aja datang ke rumah sakit. Ya teman-teman, jadwalnya Dr. Andreas yang setiap hari Senin, Selasa dan Kamis jam 18.30 di rumah sakit Pulau Biru ya. Terima kasih dokter sudah datang ke acara kami. Kapan-kapan diundang lagi ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi dengan tema yang lain. Lebih seru lagi ya. Lebih seru lagi. Mungkin ada yang mau, saya mau tema ini gitu. Boleh komen di
seragamnya palang biru. Nanti kita banyak dokter yang ada di sini ya dok ya, bukan dokter Andres aja gitu. Jadi siapa tahu ada keluhan sobat-sobat yang lain, saya mau tahu tentang ini, silakan aja komen gitu. Jangan lupa follow itu. Oh iya benar, jangan lupa follow gitu. Iya benar. Sekian bincang-bincang kita hari ini ya